3, 2, 1, action. Halo guys, kembali lagi kami dari Video Project, gue Vicky, gue Peter. Nah kali ini kami akan membahas tentang apa itu kegilaan, Ya. What is insanity, Ya. gitu ya bro ya. Betul. Tapi sebelumnya ngomong-ngomong nih, teman-teman udah nonton belum video kami sebelumnya? Nonton ya? Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa nonton. Fokus itu penting nggak sih? Nonton, mudah-mudahan memberikan manfaat buat teman-teman ya. Betul. Nah, kembali ke pembahasan kami. Saat ini, di video kali ini kami akan membahas tentang kegilaan atau insanity dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kami kasih batasan dulu nih sebelum kami mendefinisikan, sebelum kami membahas tentang kegilaan ini. Jadi, saya dan Bro Peter ini kami bukan psikolog, jadi kami tidak akan membahas dari sisi psikologis. Ya, Gitu ya. dan kesehatan. Terus juga kami tidak akan membahas kesehatan karena kami bukan dokter juga gitu. Betul. Jadi kami tidak profesional di bidang itu. Nah, kegilaan atau insanity maksud di video ini adalah kami menemukan satu quote menarik nih guys dari Albert Einstein ya bro ya. Ya. Jadi bunyinya gini, insanity, doing the same thing over and over again and expecting the different result. Ya. Jadi kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama terus-menerus atau berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi itu definisi kegilaan Ya. menurut Albert Einstein dan kami juga sepakat. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai kegilaan ini, kami akan memberikan contoh di video ini. Mungkin Bro Peter bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh dari quote-nya Albert Einstein itu, kita baru saja memasuki tahun yang baru ya di 2021 Januari kemarin, Ya, masih fresh lah. masih fresh 3 bulan. Nah, salah satu contoh misalnya kita resolusi di tahun 2021 ketika kita misalnya ingin hidup sehat dan ingin menurunkan berat badan. Nah, tapi ketika kita resolusi kita itu sudah kita buat, tapi pola-pola hal yang sama, hal yang harusnya kita hindari masih kita lakukan. Contoh, misalnya seperti pertama masih tetap melakukan ngemil, makan makanan kecil yang berlebihan, terus masih Paling enak sih. iya. Bisa juga. Oke. Terus kedua masih tetap tidur yang kurang cukup atau kita suka masih begadang. Ini pengalaman gue nih bro, kalau begadang biasanya kita makin banyak makan gitu loh. Kalau malam itu pengennya makan aja gitu. Iya. Itu yang negatifnya tuh, di samping efek kesehatan lainnya bro ya. Iya. Silakan bro. Terus masih tetap tidak berjadwal dan berkomitmen dalam berolahraga, dalam melakukan aktivitas olahraga. Iya. Dan keempat yang terakhir, menurut saya masih tetap tidak mau makanan yang bergizi seperti sayuran dan buah. Jadi apa yang kita inginkan, ekspektasi kita atas resolusi di tahun 2021 ini tidak tercapai karena kita masih melakukan hal-hal pola yang sama. Betul. Seperti yang kuat tadi diberikan oleh yang kita bahas dari Albert Einstein. Melakukan hal yang sama berulang-ulang kali tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Seperti itu kalau dari contoh sehari-hari ya. Kalau lu mungkin ada hal yang lain contohnya yang bisa lu share. Oke, kalau tadi kan dalam kehidupan pribadi ya. Iya betul. Ini coba gue ambil dari sisi kehidupan profesional kita. Iya. Jadi di pekerjaan mungkin ya bro ya. Iya. Nah, seperti yang Bro Peter bilang tadi bahwa kita baru 2,5 bulan lah masuk di tahun 2021. Iya. Mungkin resolusi kita untuk tahun 2021 ini adalah menjadi mendapatkan promosi untuk jabatan lebih tinggi, misalnya supervisor atau manajer. Iya. Ya. Mungkin posisi sekarang kita adalah seorang staff. Nah, sekarang saat kita menjadi staff ini, kebiasaan yang kita lakukan adalah kita terlalu sering berfokus pada hal-hal teknis. Misalnya kita meningkatkan kemampuan komputer kita. Iya. Padahal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang supervisor, seorang manajer atau leader lah ya, itu secara dasar ada tiga skill. Pertama itu
interpersonal skill. Yeah. Jadi bagaimana keterampilan kita ketika kita berinteraksi dengan orang. Yeah. Terus kemudian communication skill atau bagaimana keterampilan kita ketika kita berkomunikasi dengan orang. Yeah. Termasuk melakukan presentasi, negosiasi gitu ya. Yeah. Terus kemudian yang ketiga technical skill nih, yaitu ini hubungannya dengan pekerjaan. Misalnya kita seorang accounting, ya kita harus jago dong dengan dunia akuntansi dan dengan segala software dan toolsnya. Yeah. Ya. Ada lagi sebenarnya leadership skill, terus kemudian time management skill. Cuma yang akan kita kasih contoh 3 ini dulu nih. Jadi ketika kita ingin mendapatkan promosi sebagai seorang supervisor atau manager, kita harus kebiasaan lama kita, yaitu kita berfokus pada technical skill. Yeah. Harus kita ubah nih. Yeah. Harus kita ubah. Kita sudah mulai melatih bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita melakukan presentasi. Yeah. Terus kita juga bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang, interpersonal skill, bagaimana kita bernegosiasi di situ. Nah, sebagai contoh dalam lebih detail lagi, ketika misalnya atasan kita atau teman kita meminta kita untuk melakukan presentasi, ya. Padahal melakukan presentasi itu sangat jelas akan melatih communication skill kita, bahkan interpersonal juga. Gitu. Karena bagaimana kita meyakinkan orang, bagaimana kita menyampaikan presentasi. Tapi kita menolak gitu. Iya. Padahal itu yang tadi saya bilang dasar atau syarat untuk menjadi seorang pemimpin, seorang supervisor atau manager adalah salah satunya communication skill. Iya. Nah, kita terus menolak ketika ada assignment atau penugasan kita untuk melakukan presentasi, negosiasi. Kita terus menolak. Kita hanya berfokus di technical skill sekali lagi gitu. Nah, itu yang dengan kondisi seperti itu kita berharap untuk menjadi manajer kayaknya tidak mungkin, dan itu yang dimaksud oleh Albert Einstein, bahwa kita mau memperoleh hasil yang berbeda, tapi kita melakukan hal-hal yang sama, gitu. Jadi gitu ya guys ya. Jadi itu definisi kegilaan menurut Albert Einstein, dan kami pun setuju ya, karena sangat masuk akal itu. Nggak mungkin kita dapat hasil berbeda dengan melakukan hal-hal yang sama, gitu ya kurang lebih ya guys ya. Iya. Nah, di satu sisi tadi yang Bro Vicky telah jelaskan, di situ juga sebenarnya ada yang namanya opportunity, kesempatan. Betul. Ketika kita misalnya diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh atasan kita ataupun rekan kita, nah itulah chance kita untuk naik tangga atau step untuk kita bisa lebih lagi dari yang sekarang. Betul. Maka itu penting dari persiapan kita juga ya. Seperti yang tadi Bro Vicky bilang, bahwa kita harus meningkatkan communication skill, meningkatkan interpersonal skill dan technical skill. Nah, bisa juga ditambah dengan leadership, kemudian time management skill gitu ya. Memang itu akan keluar dari comfort zone kita ya. Betul. Dalam melakukannya, tapi itulah persiapan yang harus kita lakukan ketika kita ingin memperoleh hasil yang berbeda seperti itu. Yang pasti hasil lebih baik ya bro ya. Betul. Jadi setuju sih tadi comfort zone ini biasa dalam tanda kutip ini sebagai pembunuh kemajuan kita sebenarnya. Iya. Ya kan. Jadi kalau kita mau maju, mau lebih baik, ya kita harus keluar dari comfort zone kita, melakukan hal-hal di luar zona nyaman kita, tapi hal-hal positif ya guys, karena memang tujuan kita positif. Iya. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi sekali lagi kesimpulan dari kami bahwa kalau guys teman-teman ingin memperoleh hasil yang lebih baik, lakukanlah dengan cara-cara yang lebih baik. Iya. Keluarlah dari zona nyaman teman-teman. Betul. Begitu ya kurang lebih bro. Iya. Oke. Itu saja pembahasan dari kami. Baik, itu saja pembahasan dari kita. Kami juga mengundang rekan-rekan untuk memberikan saran, masukan untuk kami berikutnya bisa membahas lagi konten yang lainnya, dan juga jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan share. Ya. Itu saja dari kami. Gua Peter, gua Vicky. God bless. Bye.